Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa atim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi abbadik as'adil arabi wal ajam وإمام البيت والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفنا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Bariyadinilkan alaihi salam hadrati sultanul awliya Qadul a'zam Qadul alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahabahuddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Radhi Sayyidi Syekh Muhammad Salman Sayyidi Syekh Abdul Qasim bin Naidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Muhammad Al-Kafi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ya'mar As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolha Al-Lisan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul
العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بadawi شيخ أحمد بيغوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبو الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شرف الله Bahu Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Puro Mbah Khalil Bangkalan Mbah Daman Hui Batu Ampat Mbah Yusuf Palehan Mbah Ma'asum Nasam Mbah Salam Bilasam Mbah Hasim Ash'ari Mbah Hanif Asurwan Mbah Hasan Nali Mbah Hasan Munari Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Saleh bin Abdul Rahman bin Musandri Syekh Haslawi Jarimin Syekh Mansur bin Kadun Syekh Daud Gundang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhi Syekh Abdul Iman Yang Borosola Raden Arya Wiratan Datar Syekh Abdul Jabbar Syekh Irom Syekh Toha Syekh Hatim Tasom Ustadina Raden Omar bin Haji Jahili Abu Ya Haji Ahmad Zayyani Haji Guru Muhammad Qawi bin Ja'ad Guru Marsudi bin Yusor Raden Arya Pandangan Raden Ibrahim Raden Sa'ir Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya billahi masyadidil ardi ila maghari biha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab anallahu al-karima yu'ida wajadihi fil jannah wa yu'idu 'alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biniyati syifa wa sihah wa salamah wa afiyah wa barakah wa jalbil rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummul Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak dokter nggak ikut Pak, langsung balik ya. Jadi Pak Rahmat doang yang ikut. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 147. Iya. Yang pakai cetakan kitab nomor berapa? 34. Ya, duduk ya. Udah. Ayo sebelah dulu. Pak Guru udah. Bang Jamal, Pak Ketua udah, Bang Ayat udah ketemu, Bang Uri udah, Bang Budin udah, Bang Awing udah ketemu, Bang Awing sehat, Bang Erik udah ketemu, Bang Awat, Mas Soyu udah, Bang Hoyer udah ketemu, Bang Hoyer, Bang Herman yang ono yang atuh, Pak Rahmat ada kita Pak Rahmat, udah, Bang Dika, Bang Topik udah ketemu. Ibu-ibu belakang udah ketemu. Bang Tony belakang, Bang Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatin pahala ngaji kita pada malam hari ini untuk almarhum almarhumah semua orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semua di alam kuburnya selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, diampuni semua kesalahannya, diluaskan kuburnya, dan kuburnya dijadikan untuk kemuliaan jannah dengan karomah dan barokah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa'lam annal hasada yuhayyiju khamsata asya'a. Itu ya betul ya? Wa'lam, perlu kita ketahui bersama, annal hasada yuhayyiju khamsata asya'a, bahwasanya sifat hasad, sifat dengki akan memunculkan, akan menimbulkan 5 hal, 5 macam. Udah tuh Rahmat? Udah. Ahaduha, yang pertama, ifsadut ta'ati. Sifat hasad itu akan merusak perbuatan taat yang sudah kita lakukan. Awal. Ifsadut ta'ati, itu sinnya, giginya kurang itu. Hah? Absada gitu. Oh, pasad. Tambahin alif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat hasad itu akan menghabiskan kebaikan yang kita lakukan, kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Yang pertama, efek buruk yang ditimbulkan oleh hasad. Watani fi'lul ma'asi wasyururi. Yang kedua, mendorong kita untuk mengerjakan maksiat dan berbagai keburukan. Ala ma qala Wahb bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, berdasarkan apa yang diucapkan oleh Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, lil hasidi talatu alamatin.
Yatamallatu idza syahida wa yantabu idza ghaba wa yashmatu bil musibati. Lil hasidi talatu alamatin. Orang yang hasad itu punya 3 tanda. Orang yang dengki, yang degik, tandanya 3. Gimana Ustaz? Iya, orang yang degik tandanya 3. Yatamallaku idza syahida. Yang pertama, bersikap baik apabila bertemu. Pura-pura baik kalau ketemu. Tamallako itu pura-pura baik. Gimana mata? Pura-pura baik. Wa yantabu idza ghaba. Dan suka ngomongin kalau orangnya nggak ada. Hah? Kalau lagi pas ketemu kayaknya baik banget, tapi begitu orangnya pergi langsung dia ngomongin. Bagus. Gibah. Apa Bang Awi? Tandanya orang degik. Kalau di depan kita pura-pura baik, begitu kita kagak ada, habis dia mau ngomongin. Wa yashmatu bil musibati. Dan senang apabila orang lain tertimpa musibah. Bukan orang lain sih, maksudnya yang didegigin. Kalau lagi ketemu pura-pura baik, orangnya pergi diomong-omongin, orangnya kena musibah dia girang, itu orang degik tandanya. Hah? Iya. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Tanda orang degik. Ya periksa aja masing-masing. Jangan pakai ngaku dewek. Apa Pak? Kuntu, aku katakan, wa hasbuka innallaha amara bil isti'adati min syarril hasid. Dan cukup bagimu peringatan tentang sifat hasad itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari keburukan orang-orang yang degik. Jangan sampai kita didegigin sama orang lain. Faqala, maka Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang degik apabila mereka hasad. Segitu bahayanya sifat hasad sampai Allah sendiri memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan orang yang degik. Gimana Ustaz? Hasad sama ghibah sama ya? Beda ya? Beda. Kalau ghibah mah ketahuan.
Kita ngomongin keburukan orang lain, itu ghibah. Kalau degik, apa itu? Itu tadi. Surak, ketika ngelihat teman susah, surak-surak. Syukur, gua kata apa? Syukur. Apa itu? Surak. Gitu guys, beda guys. Antara ghibah dan hasad jauh kalau beda. Kama amara bil isti'adati min syarri syaitonir rajim was-sahir. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari keburukan setan yang terkutuk, was-sahiri, dan tukang sihir dan santet. Fanzur kam lahu minasyarri wal fitnati hatta anzalahu manzilatas syaitoni was-sahir. Coba renungkan, coba pikirkan betapa dahsyatnya keburukan yang terdapat dalam sifat hasad dan fitnah yang diakibatkan sifat hasad, sehingga Allah menyamakan hasad itu dengan setan dan tukang santet dan tukang sihir. Betapa dahsyatnya hasad. Ya kalau setan kan perintahnya qul a'udzu birabbin nas, terus sampai min syarril waswasil khannas, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu diperintah. Kalau sihir wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa itu? Itu ayat tentang tukang sihir dan disuruh minta perlindungan dari tukang sihir, tukang santet. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya itu tadi. Dan aku berlindung dari keburukan tukang-tukang sihir. Naffatsat itu tukang-tukang sihir. Gimana Ustaz? Ustaz kalau ngerti nafasat apa itu? Hatta an la musta'ana alaihi wala musta'ada illa billahi rabbil alamin. Sehingga tidak ada yang bisa menolong seseorang dan memberikan perlindungan seseorang dari keburukan orang-orang yang hasad kecuali dengan izin Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Kita nggak akan bisa selamat dari keburukan orang-orang yang hasad kalau bukan karena perlindungan dan pertolongan Allah. Udah tuh. Watal itu yang ketiga, at-ta'abu wal hammu min ghairi faidatin. Rasa capek yang ada dalam diri dan pusing min ghairi faidatin, tanpa ada faedahnya. Capek dan pusing
Apa? Nah kalau capek sama pusing mah bukan di badan Pak Yusuf, pikiran yang capek. Hah? Contohnya, iya orang kalau hasut kan begitu, lihat tetangganya beli motor dia yang puyeng, lihat tetangganya beli TV dia yang puyeng. Hah? Capek mikirin ya. Orang duit dari mana ya bisa beli motor? Perasaan kerjaannya tak ngapain, orang duit dari mana ya? Yang dia mikirin dewek. Gak ada manfaatnya. Ya gak ada manfaatnya buat apa Anda? Capek dan pusing yang tidak ada faedah. Orang yang hasad, orang yang dengki. Ya? Beda. Kalau gedek kan ketahuan, benci karena kita nggak suka sama sikapnya, sifatnya, gedek. Lah kalau ini orang nggak ngapa-ngapain, nyakitin kita kagak, cuma gara-gara beli motor. Iya. Ya kali kalau disakitin mah dikata-katain itu huruf sakit hati. Dan mah kagak diapa-apain. Sewot dewek. Begitu bagus. Beda gede sama begitu. Bal ma'akullin wizrun wa maksiatun, bahkan semua rasa capek yang dia alami dan pusing yang dia alami bernilai dosa dan maksiat. Nilainya dosa dan maksiat. Nah dosanya kan lagi lah orang-orang dapat rezeki nggak menjadi puyeng. Dosa. Gimana Bang Ibu? Pernah nggak begitu? Benar-benar Bang Ibu mah kagak ya? Ya lo ke tetangga beli TV kita yang puyeng. Apa ya? Kama qala Ibnu Sammad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Sammad, lam ara zaliman asbaha bil mazlumi minal hasidi. Aku tidak pernah melihat orang yang zalim tapi kelihatannya kayak orang yang terzolimi. Padahal dia yang zalim tapi seolah-olah dia yang tersakiti. Minal hasidi, selain orang yang hasud. Orang zalim yang kelihatannya kayak orang yang terzolimi itu orang hasud doang. Padahal dia yang zalim punya sifat hasud. Tapi begitu tetangganya punya beli-belian, dapat rezeki, bisa beli motor, bisa beli mobil, dia lagi sakit ya dewek. Seolah-olah dia yang disakitin gitu. Padahal kan dia yang zalim. Nafsun daimun wa aqlun haimun wa ghammun lazimun. Nafsun zaimun, orang yang hasud itu orang yang hina. Zaimun, hina. Wa aqlun haimun, orang yang hasud itu orang yang selalu pusing. Wa ghammun lazimun, orang yang hasud itu orang yang selalu kebingungan.
Apa sih? Ya iya, orang yang dapat rezeki aja nggak pakai pusing, jadi dia yang pusing dia dewek. Hah? Ada Pak Yusuf, ada obat. Cuma susah doang dicarinya. Pak Sohib gitu, Pak Sohib. Udah tuh. Hah? Salah satu munculnya dari situ. Kita suka suuzon, suka negatif thinking ke orang lain, itu penyebabnya karena kita punya sifat hasad. Penyebabnya. Bawanya suuzon sama orang. Penyebabnya salah satunya karena kita punya sifat hasad. Hah? Lah tadi itu ciri-cirinya udah cacingan. Jangan begitulah, yang buruk banyak ini kan. Untung kita gemuk. Kalau perlu kena juga. Enggak. Tadi itu mungkin ciri-cirinya. Yang pertama kalau ketemu pura-pura baik. Yang kedua kalau orangnya kagak ada diomong-omongin. Yang ketiga seneng lihat orang lain kena musibah. Itu ciri-ciri orang hasad. Bahkan ujung-ujungnya sampai bisa jadi suka memfitnah jadinya. Orang nggak salah apa-apa, nggak kerjain apa-apa, lagi difitnah. Penyebabnya karena hasad nih. Nggak seneng orang lain dapat anugerah, dapat rezeki. Iya terus. Namimah itu sumbernya dari hasad. Gimana itu? Tahu? Jangan ada buang jauh-jauh mengeruk seperti itu jangan. Warabi'u amal qalbi. Yang ketiga, butanya hati. Hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Hampir-hampir orang itu tidak bisa memahami satupun ketetapan dari Allah. Karena kalau dia paham bahwa semua yang terjadi di dunia ini ketetapan dari Allah, dia nggak akan punya sifat hasad. Tetangganya dapat rezeki, ya emang ketetapan dari Allah dia dapat. Kenapa perlu kita hasad? Dia bisa beli kita kagak, ya emang udah ketetapannya begitu dan kenapa perlu hasad? Orang yang hasad hampir-hampir tidak memahami sedikit pun tentang ketetapan Allah. Kok bisa ya dia warungnya ramai mulu, pertama sepi. Berarti nggak paham tentang ketetapan Allah. Kalau emang dia paham ketetapan Allah, iya emang udah Allah takdir begitu. Kenapa kita hasad? Apa lu? Iya jadi nggak hasad. Justru yang menyebabkan hasad itu munculnya begitu. Karena kita tidak yakin terhadap ketetapan Allah. Gimana Pak Haji? Kalau ditanya kadang-kadang macam itu, cuma nggak udah nilai, nggak tahu kan itu pakai lima kan gitu. Iya kan.
Ya namanya tetap aja nggak paham juga namanya. Hah? Ya nggak usah jauh-jauh lah Pak Yusuf dah. Kali kiai mah kejauhan, nah kita dewek dah. Kita gorban masih bugono. Hah? Terasa aja udah. Apa? Ya itu tadi, yakin bahwa, sadari bahwa semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Kalau orang dapat rezeki banyakan kita dikitan, ya memang ketetapan Allahnya bugono. Ngapain kita pakai hasad? Itu tanamkan apa keyakinan ini. Kan kita yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Allah ngasih anugerahnya kepada siapapun yang Allah mau. Emang dia lempengannya dikasih banyak kan? Ya udah terima. Emang ketetapan Allah yang bukan. Begitu kok. Oh, iya. Walaupun qala Sufyan At-Tsauri rahimahullah, alaika bitulis somti tamlikil wara'ah. Dan sungguh Imam Sufyan At-Tsauri berkata, biasakan dirimu untuk sering diam, maka kamu akan menjadi orang yang waro'. Orang yang waro'. Iya, jadi orang yang penuh kehati-hatian. Orang yang waro'. Wala takun harison ala dunya takun hafizon. Dan jangan juga kamu menjadi orang yang serakah terhadap harta. Takun hafizon, maka kamu menjadi orang yang dilindungi oleh Allah. Orang yang terjaga, terlindungi. Wala takun ta'anan tanju min alsinatin nasi. Dan jangan juga menjadi orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Ta'an itu sinonim dari ghibah. Tanju min alsunin nasi, maka kamu selamat dari lidah orang lain. Maka kamu selamat dari mulut orang lain. Kalau kita nggak mau diomongin orang kejelekan kita, jangan sering-sering ngomongin orang. Kalau kita sering diomongin orang, jangan-jangan kita sendiri pun sering ngomongin orang. Wala takun hasidan takun sari al fahmi. Dan jangan juga menjadi orang yang hasad, maka kamu akan menjadi orang yang cepat paham. Kalau kita rasa-rasanya kurang paham, lambat pahamnya, tell me, itu penyebabnya karena kita hasad. Baik, kalau orang yang lagi hasad, kita mudahin bagaimana kok agak bakal mempan. Kami lagi hasad, dia giginya lagi nongol. Kita mau jelasin apa nggak paham-paham juga dia. Hasad. Udah tuh 4 ya. Wal khamisu, yang kelima, al hirmanu wal khidlan. Efek buruk yang ditimbulkan oleh hasad, al-hirmanu wal khidlanu, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah dan dijadikan orang yang hina. Dijauhkan dari rahmat Allah atau bisa juga hirman kita artikan kayak kemarin tuh, hirmanur rizki, orang yang rezekinya empret-empretan.
Firman. Apa itu? Efek yang kelima, hirman dan khidlan. Hirman bisa dikatakan dua. Yang pertama jauh dari rahmat Allah. Yang kedua bisa jadi dia orang yang rezekinya empret-empretan. Orang yang hasut kagak bakal kaya. Itu tadi, jangankan sampai kaya harta, badannya aja kurus gara-gara hasad. Mohon maaf Bang Awing, mohon maaf. Tidak bermaksud menyinggung ini Bang. Yang kedua, hina. Wala yakadu yasparu bimuradin. Ya. Maka orang-orang yang hasad hampir-hampir tidak akan pernah meraih apa yang dia cita-citakan. Orang yang hasud tidak akan pernah sukses dan meraih apa yang dia cita-citakan. Itu. Iya, orang-orang udah sanggup beli ini, beli ono, dia masih bono aja. Penyebabnya karena hasad. Nggak mau? Hah? Ya ukur masing-masing aja dah. Wa yunsaru ala aduwin, dan orang yang hasud tidak akan ditolong atas musuh-musuhnya. Kama qala Hatim al-Asom, at-ta'anu ghairu dinin wal 'aibu ghairu 'abidin wan namamu ghairu ma'munin wal hasudu ghairu mansurin. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Hatim al-Asom, at-ta'anu ghairu dinin, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain bukanlah orang yang paham agama. Ghairu dinin bukanlah orang yang paham agama. Wal 'aibu ghairu 'abidin, dan orang yang suka membicarakan aib orang bukanlah orang yang tukang ibadah, bukanlah orang yang rajin ibadah. Wan namamu ghairu ma'munin, dan provokator bukanlah orang yang bisa dipercaya. Gak bakal bisa dipercaya, karena provokator itu sifatnya muka dua. Apa Pak Imam? Bermuka dua. Lagi sama A dia ngomongin si B, lagi sama B dia ngomongin A. Nama provokator. Kayak Bang Awing, lagi sama Bang Hendrik, lu kemarin dijelek-jelekin sama Mas Wahyu. Ntar lagi Mas Wahyu balik lagi, lu kemarin udah ngomong sama Bang Hendrik begitu. Nama provokator. Gimana Bang? Tidak bisa dipercaya. Wal hasudu ghairu mansurin, dan orang yang hasad tidak akan ditolong atas musuh-musuhnya.
Qultu, aku berkata, al-hasudu kaifa yasparu bi muradihi wa muraduhu zawalu ni'amillahi an ibadihil muslimina. Orang yang hasad tidak akan meraih apa yang diinginkan, sedangkan keinginannya adalah hilangnya anugerah Allah yang diberikan untuk orang muslim. Gimana Allah bisa kabulkan keinginan? Kalau dia pengennya agar nikmat Allah yang diterima orang lain hilang, nggak bakal sukses. Bisa. Makanya kalau ada teman yang dapat rezeki yang udah lebih sukses dari kita, jangan dimusuhi, jangan pakai digedeki. Kita doa aja, mudah-mudahan saya bisa kayak dia. Gitu. Kalau kita malah ngarepin apa yang dia terima itu hilang, kita pun nggak akan sukses. Iya, karena doanya, kepengenannya udah nggak bagus. Gimana Pak Yusuf? Hah? Berat. Enteng. Berat. Wa kaifa yunsaru ala a'daihi wa hum ibadullahil mu'minuna. Bagaimana mungkin orang yang hasad itu ditolong atas musuh-musuhnya, sedangkan yang dia musuhin hamba-hamba Allah yang mukmin? Gimana dia mau ditolong dari musuh-musuh orang yang dia musuhin hamba Allah yang mukmin? Jelek dah udah hasud. Gimana Ustaz? Kiai namanya Kiai? Belum. Walaqad ahsana Abu Ya'qub fi ma qala. Dan sungguh sangat indah apa yang diucapkan oleh engkongnya Bang Uri. Bapaknya Yakub, engkongnya Bang Uri kan? Oleh Abu Ya'qub fi ma qala, pada apa yang beliau katakan, Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahu. Ya Allah, beri kami kesabaran atas sempurnanya nikmat yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Jangan sampai kita hasud. Ya Allah, bikin saya sabar kalau ngeliat orang dapat anugerah, dapat rezeki, bikin saya sabar. Gimana Ustaz? Ya Allah, bikin saya sabar terhadap sempurnanya nikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Wa hassin ahwalahum, dan bikin bagus keadaan mereka. Didoain yang baik Pak Yusuf, jangan malah digedekin. Kalau ada teman kita yang sukses, doain yang cakep. Iya, cakep. Yang penting jangan di mulut doang. Iya, di mulutnya sih cakep. Alhamdulillah, tetangga bisa beli mobil, saya bisa minjem. Kamu jangan sampai di mulut doang, masuk ke hati juga. Jangan sampai di hatinya dia lagi. Aduh. Mas Sohib, jangan. Wa innahu da'un yufsidu 'alaika ta'ata. Dan sesungguhnya hasad itu penyakit yang merusak perbuatan taatmu. Wa yuktiru syarraka wa ma'siyataka. Dan semakin menambah banyak keburukanmu dan maksiatmu.
wa yamna'uka rohatan nafsi wa fahmal qalbi, dan akan mencegah dirimu untuk memiliki hidup yang nyaman dan hati yang paham terhadap ketetapan Allah. Pokoknya kalau yang hasad mah hidupnya gak nyaman ya. Agak nyaman. Asal tetangga beli apa-apa bengek sih, gimana mau nyaman? Oh, okay. Apa Ustaz? Rohatan nafsi, hidup yang nyaman. Kagak nyaman pokoknya kalau hasad mah. Tetangga beli mobil dia yang meriang, gimana mau nyaman? Apa dia? Wan nusrata 'alal a'da'i, dan itu akan mencegah pertolongan Allah untuk dirimu terhadap musuh-musuhmu. Wa zafra bil matlubi, dan itu akan menghalangi dirimu untuk meraih kesuksesan dalam semua yang kamu cita-citakan. Nah, batuk aja ya. Fa ayyuda'in yakunu adwa aminu, penyakit mana yang lebih parah dari ini? Hidup kagak pernah nyaman, hati kagak pernah enjoy, kagak pernah paham sama ketetapan Allah, kagak pernah dapat pertolongan, yang kita pengenin gak pernah sukses. Penyakit mana yang lebih parah dari ini? Iya. Jadi salah datang ke dokter malah gitu. Datangnya ke dokter hati, baru ketemu penyakitnya. Gimana Wan? Fa'alaika bimu'alajati nafsika min dalika, maka kewajiban atasmu untuk mengobati dirimu dari penyakit seperti ini. Wallahu waliyyut taufiq, dan Allah yang maha memberikan taufik. Hasad segitu besar efeknya. Udah, bisa jelas. Oke, Nabi cukup. Wa ammal istijal wan nazaqu ma'asu'il khalqi fa innahul khoslatul mufawwitatu lil maqasid al muti'atu fil ma'asi. Adapun terburu-buru, wan nazaku ma'asu'il khalqi, dan cepat-cepat dengan diiringi sifat su'ul adab, diiringi dengan akhlak yang buruk, fa innahul khoslatul mufawwitatu lil maqasid, sesungguhnya hal itu akan menghilangkan, akan membuat seseorang kehilangan apa yang dia tuju, apa yang dia inginkan. Al-muqi'atu fil ma'asi, yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam perbuatan maksiat. Kita kan pengennya dari ibadah yang kita kerjakan kita bisa sampai dan bisa dekat dengan Allah. Kalau kita kerjakan ibadah itu dengan buru-buru, cepet-cepet, sehingga kita memiliki akhlak yang buruk di hadapan Allah,
itu akan membuat kita kehilangan apa yang kita inginkan, dekat dan sampai kepada Allah. Kalau buru-buru, dan membuat kita terjerumus dalam perbuatan maksiat. Itu tadi nasihatnya, bersikap tidak baik di hadapan Allah, menerapkan akhlak buruk di hadapan Allah, itu maksiat. Wa inna minha tabdu afatun arba'un. Sesungguhnya dari buru-buru itu akan lahir 4 bencana. Ihdaha an yaksidal abidu manzilatan fil khairi wal istiqomati wa yajtahida farubbama yasta'jilu fi nailiha wa laysa dzalika biwaqtiha fa imma an yaftura wa yai'asa fayatrukal ijtihada fayukramu tilkal manzilat. Yang pertama, an yaksidal abidu manzilatan fil khairi, bahwa seseorang sedang berusaha meraih satu posisi dalam perbuatan baiknya, wal istiqomati dan istiqomah, wajah tahida dan dia berusaha keras untuk meraihnya. Farubama yasta'jilu fi nailiha, maka bisa jadi dia terburu-buru dalam meraihnya. Walaysa dzalika biwaqtiha, padahal itu belum waktunya. Fa imma an yafturu wa yai'asa, bisa jadi orang itu berhenti dari usahanya dan putus asa. Fayatrukal ijtihada, sehingga dia meninggalkan ijtihadnya. Fayukramu tilkal manzilatu, maka dia tidak meraih posisi yang dia inginkan. Dia susah. Iya, bisa jadi kan ada orang-orang yang dia banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, banyak zikirnya, karena dia punya ambisi untuk meraih tingkatan yang mulia di sisi Allah. Pengen cepet-cepet jadi orang mulia. Bisa jadi gara-gara itu, karena dia ambisi, udah sebulan, 2 bulan, setengah tahun, setahun dia zikir kagak dapat juga, ujungnya kan ya turun, dia berhenti dah, wayai asa, dan dia putus asa. Habis percuma saya zikir udah setahun kagak dapat juga genengan gitu, karena terlalu ambisi. Kan? Iya. Fa imma an yafturu wa yai'asa, jadinya dia berhenti mujahadahnya, dia berhenti zikirnya dan putus asa. Ngapain zikir, dengan kagak dapat juga, karena dia terburu-buru, padahal belum saatnya dikasih oleh Allah, dia pengen buru-buru dikasih. Begitu. Sehingga ujung-ujungnya karena dia berhenti mujahadahnya, dia tidak bisa meraih posisi itu. Udah kalau zikir ya zikir aja, gak usah buru-buru, gak usah pengen dapat sesuatu, zikir aja. Sholat ya kayak kita sholat aja, sholat ya sholat aja. Gitu, gak usah buru-buru.
pengennya baru zikir sebulan udah langsung ada hasilnya, pengen ambisi. Makanya dulu dia pernah bilang, orang kalau zikirnya ada ambisinya pasti berhenti lama-lama. Yang dia pengenin udah dapet, udah hasil, dia berhenti, udah dapet. Kagak dapet juga berhenti. Habis lama-lama zikir kagak dapet juga. Ujungnya pasti berhenti. Karena buru-buru pengen dapet apa yang dia pengen. Termasuk. Karena bisa jadi belum saatnya. Udah kita mah ya zikir aja. Nanti kalau udah saatnya Allah kasih rasa dekat itu dikasih. Kalau udah waktunya, begitu. Tugas kita mah jalanin aja. Kita sholat ya sholat aja, zikir ya zikir aja. Gak usah pengen buru-buru dapat hasil. Gitu. Wa imma an yagluwa fil juhdi wa is'abin nafsi fayan qati'u antil kal manzilati fa huwa baina ifratin wa tafritin wa kilahuma natijatul istijal. Bisa jadi dia melampaui batas dalam usahanya, melampaui batas sampai keluarga ditelantarin, zikir aja di kamar, nggak keluar, nyari duit kagak, kerja kagak, zikir. Saking pengennya dapat anugerah dari Allah. Apa? Hah? Apa ya? Kelewat. Iya. Melampaui batas. Wa it'abil nafsi, dia bikin capek badannya. Aturan bisa santai-santai, udah zikir mah yang disuruh aja deh, yang wajib-wajib. Habis sholat 165 kan cukup dikit. Bukan dihabisin tiap malam kemudian 1.000, 2.000 habisin. Ngantuk-ngantuk dia lakukan gue udah paksain. Saking pengen dapatnya, bayan qati'u antil kal manzilat, sehingga dia terhenti di tengah jalan dalam meraih posisi itu. Fa huwa baina ifratin wa tafritin. Karena posisi seperti ini bisa didapatkan dengan cara ifrat dan tafrit. Terlalu santai juga enggak, terlalu berlebihan juga enggak. Udah santai-santai, yang sedang-sedang aja. Ifrat wa tafrit itu artinya terlalu santai juga kagak, terlalu ngoyo banget gitu enggak, terlalu ambisi juga enggak. Udah biasa-biasa aja jalan. Gimana deh? Wakilahuma natijatul istijal. Kedua-duanya merupakan buah dari terburu-buru, pengen cepet dapat anugerah Allah, terburu-buru, sehingga jadi begitu. Oh ya, santai-santai aja. Ntar kok santai dikasih, mau nggak dikasih. Terus kita mau kerjain aja, gitu sih. Walaqad rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna dinana hadza matinu fa'awdil fihi birifqin fa innal mumbatta la ardon qata'a wala zuhran abqa
Dan sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, agama kita ini matinun, sangat keras, fa'awbil fihi birifkin, maka jalanilah agama ini secara perlahan-lahan. Jalanilah agama ini secara perlahan-lahan. Udah jalanin aja. Apa yang dikasih sama guru kita jalanin aja. Gak usah ambisi, pengen dapat Allah, pengen dapat ini, gak usah. Jalanin aja. Fa innal mumbatta la ardon qata'a wala zohron abqa. Karena orang yang berjalan tidak akan mampu melipat bumi ini, la ardon kotoat, tidak akan mampu melipat bumi, wala zohron abko, dan pasti akan selesai perjalanannya. Wala zohron abko, dan pasti akan selesai perjalanannya. Itu saja. Paham nih? Gimana boleh? Orang yang berjalan, dia cepet-cepet juga jaraknya segitu, dia pelan-pelan juga ya jaraknya segitu, nggak bakal nambah, nggak bakal kurang. Kita ke Cikampek emang jaraknya 70 km, kita mau cepet-cepet ya tetap segitu, kita pelan-pelan ya tetap segitu. Nggak bakal gara-gara kita pelan-pelan itu jaraknya jadi nambah, nggak bakal. Atau gara-gara kita cepet jadi pendek, nggak bakal, tetap aja segitu-gitu juga. La ardon kotoa, tidak akan mampu melipat bumi, dan juga tidak akan semakin menambah panjang perjalanan. Pasti akan selesai perjalanan. Begitu, ya pelan-pelan aja. Ntar kalau saatnya sampai, mau sampai dewe. Buru-buru ya segitu, pelan-pelan ya segitu. Gitu. Begitu Ustaz maksudnya. Ini nggak usah terlalu ambisi. Wakil mitris sa'iri in lam tastajil tasil. Dan dalam perumpamaan orang yang berjalan, jika kamu tidak buru-buru pun pasti kamu akan sampai. Buru-buru ngapain sih buru-buru? Pelan-pelan gue pasti sampai. Udah pelan-pelan aja, santai-santai aja. Gitu. Kalau emang saatnya dikasih kaya mah abang
Kalau emang udah saatnya kita jadi orang mulia, dengan kita ibadah santai-santai pun pasti akan datang. Sebaliknya, emang kita bukan orang yang ditentukan jadi orang mulia, kita kejar kayak apapun, ya tetap aja nggak bakal datang. Makanya santai-santai aja. Gitu Ustaz. Beda. Ini mah buru-buru, ngerjainnya buru-buru. Ngerjainnya buru-buru. Sholat kan kita bisa kerjain santai-santai aja tuh. Tapi ini ngerjainnya buru-buru. Kalau segera mengerjakan kebaikan kudu. Tapi kalau buru-buru dalam mengerjakan kebaikan itu yang nggak boleh. Begitu, beda. Kalau segera dalam berbuat baik mah itu disuruh. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada niatan baik mah buru-buru. Wa qaulul qaili, dan ucapan seorang pujangga, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalal. Berapa banyak orang-orang yang santai-santai dalam pekerjaannya bisa meraih hajat-hajatnya, apa yang dia inginkan. Dan tidak sedikit orang yang terburu-buru malah tergelincir dalam perjalanannya, kepleset dalam perjalanannya. Apa santai-santai ya. Bahkan bisa jadi kadang-kadang kalau kita buru-buru, malah apa yang kita inginkan tidak tercapai. Berapa banyak orang yang santai-santai dalam pekerjaannya meraih apa yang dia inginkan, dan tidak sedikit orang yang terburu-buru malah terpleset dalam perjalanan. Gimana Ustaz? Makanya kadang-kadang ciri-cirinya orang yang kayak begini, kalau lagi semangat zikirnya banyak, ntar juga malasnya muncul. Udah dah, segini cukup. Jadi nggak istiqomah tuh. Udah. Wataniyatu an yakuna lil abidi hajatun fayad'u Allah ta'ala fiha wa yuktirad du'a wa yajidu. Yang kedua, bahwa keadaan seseorang jika dia punya hajat, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala padanya tentang hajatnya, wa yuktirad du'a, dan dia perbanyak doanya, wa yajidu, dan dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Wa rubbama yasta'jilul ijabata qabla waqtiha fala yajiduha fayafturu wa yas'amu wa yatrukud du'a fayukramu hajatahu wa maksudahu. Kalau yuromu hajatuhu ya, hajatuhu wa maksuduhu. Farubbama yasta'jilul ijabata qabla waqtiha, bisa jadi dia ingin buru-buru agar doanya diijabah oleh Allah sebelum waktunya. Dia punya hajat, dia doa,
tiap hari, tapi hatinya pengen cepet-cepet diijabah oleh Allah sebelum waktunya, padahal belum waktunya diijabah. Fala yajiduha, ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak meraih hajat-hajatnya. Fayafturu, maka dia berhenti. Wayas'amu, dan muncul rasa malas di hatinya. Fayatrukud du'a, sehingga dia meninggalkan doanya. Fayuhramu hajatuh, maka Allah tidak memberikan hajatnya, wa maksudahu, dan keinginannya. Hah? Karena mengadakan terburu-buru. Ya karena pengen buru-buru dicairkan oleh Allah. Karena buru-buru apa yang kita minta ini dikabul oleh Allah. Begitu. Udah tuh. Susah ini paham. Jangan manggut-manggut aja. Kalau belum paham nanyain. Dari awal Ramadan tiap hari Bang Heri datang ke rumah Ustaz Satiri minta THR. Padahal belum waktunya. Ntar kok kalau Ramadan udah mau selesai dikasih THR. Pas udah malam 15 udah capek dia tiap hari bolak-balik kagak dikasih-kasih juga. Udah berhenti datangnya. Aturan dikasih kan kagak jadi dikasih jadi. Udah berhenti duluan. Ntar aja datangnya udah mau akhir. Ntar gue dikasih udah waktunya mah. Begitu Bang Heri, kagak sabar sih dari awal Ramadan udah datang mulu. Hah? Putus asa. Oh. Begitu maksudnya. Doa terus tiap malam. Cuma kan emang belum waktunya pencairan, belum dikasih oleh Allah. Sehingga dia malas dah, udah dah. Kita doa tiap malam belum dikasih juga. Harusnya sebentar lagi dikasih jadi kagak dikasih pisan gitu. Fayuhramu hajatahu wa maksudahu, karena dia berhenti doanya sehingga nggak dikasih kan hajat. Gitu. Paham? Oh, udah Bang, ntar mau dikasih, tenang aja. Iya, tungguin aja, kagak sabar sekisan temannya. Wattalitatu, yang ketiga, an yaslimahu insanun fayaghizuhu fayu'ajjila fid du'a'i alaihi fayahlika fayahlika muslimun bisababihi. Muslimun tulisan wa rubbama yatajawazu 'anil haddi fayaqa'u fi ma'siyatin wa halakin. Yang ketiga, bisa jadi ada orang yang menzolimi dirinya, fayagizu, sehingga dia emosi, fayu'ajjila fid du'a'i alaihi, maka dia terburu-buru nyumpahin orang itu. Du'a'i alaihi, nyumpahin orang, sambut gledek ke orang, sambut gledek gitu. Apa? Kagak sabaran karena dizolimin,
langsung nyumpahin. Fayahlika muslimun bisababihi. Kemudian doa itu diijabah oleh Allah dan akibatnya ada orang muslim yang celaka sebab doanya itu. Wa rubbama yatajawazu 'anil hadi, dan bisa jadi dia melampaui batas dalam sumpahnya, dalam doanya. Fayaqa'u fi maksiatin wa halakin. Akhirnya dia terjerumus dalam perbuatan maksiat dan perbuatan yang membuat dia celaka. Karena kan kita nggak boleh nyumpahin orang dengan keburukan. Bahkan biasanya yang doa begini yang cepat dikabulinya apa? Gara-gara kita nyumpahin, akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara doa kita. Itu maksiat. Seneng, syukur, emang. Hah? Ada kayak doanya nih, jadi doanya itu kurang lebih 20 menit. Di akhir doanya ini bisa dihukum. Doanya dari awal pada akhir Maksiat. Maksiat. Makanya salah satu ajaran kita apa Buya itu, kalau pas khutbah Jumat itu jangan dibaca doa wa ahlikil kafarota wal musyrikin, jangan dibaca. Kita nyumpahin agar mereka celaka. Enggak boleh. Rasul aja enggak nyontohin begitu. Ketika disakiti oleh orang-orang Taif, Rasul cuma doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Udah doa yang baik-baik aja, jangan pakai disumpah. Itu maksiat. Gitu Bang Uri. Pokoknya kalau doa yang baik-baik aja kan. Kalaupun ada orang yang zolim sama kita, ya kita doain, ya Allah, kasih orang itu hidayah dan taufik agar berhenti dari kezalimannya. Udah, kita doain yang baik-baik aja. Jangan pakai disumpahin Bang. Mampus tuh orang. Jangan. Oh, iya kan, kalau bukan mata setan, dikabul bisa sama Allah lah. Maksiat kita jadi. mata setan ngapain? Oh, udah doa yang baik-baik aja. Qala Allah Ta'ala wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang itu sering berdoa yang buruk ketika emosi, ketika dia marah. Du'aahu bil khairi, seperti dia memohon kepada Allah kebaikan. Jadi orang itu banyak yang kalau lagi emosi doanya yang kagak bener. Dan dulu Allah udah firman-Nya begitu. Wa kana al-insanu ajula, dan keadaan manusia itu ajul-ajulan. Terburu-buru. Sabar aja. Kalau ada orang yang zalim sama kita, udah doain yang baik-baik aja. Mudah-mudahan dia berhenti kezaliman. Ya kayak Rasul aja dah, disakitin tapi doanya malah Allahumma hdi qaumi. Yang berat sih, orang berat. Udah tuh. Warabi'atu anna aslal ibadati wa milakaha al-wara'u. Dan yang keempat, bahwa intinya ibadah
Dan poin pentingnya ibadah itu waro. Wal wara'u asluhu an-nazrul balighu fi kulli syai'in wal bahtut tamu an kulli syai'in huwa bisodadihi min aklin wa syurbin wa lubsin wa kalamin wa fi'lin. Dan waro itu dasarnya an-nazrul balighu fi kulli syai'in, berpikir secara mendalam terhadap segala sesuatu. Wal bahtut tamu an kulli syai'in huwa bisodadihi. Dan berpikir secara matang terhadap segala sesuatu sesuai dengan tujuannya. Bisodadihi, sesuai dengan tujuannya. Waro itu berpikir secara mendalam dan secara matang. Min aklin, baik itu dari segi makanan, wasyurbin dan minuman, walubsin dan pakaian, wakalamin dan ucapan, wafi'lin dan perbuatan. Fa'in kana rajulu mustajilan fil umuri ghairu muta'annin wala mutatabbitin wala mutabayyinin lam yaqah minhu tawaqqufun wa nazrun fil umuri kama yajib. Fa'in kana rajulu mustajilan fil umuri, jika keadaan seseorang terburu-buru dalam semua permasalahan yang dia hadapi, ghairu muta'annin, tidak dia hadapi dengan secara perlahan-lahan, wala mutatabbitin, dan belum memiliki kemantapan, wala mutabayyinin, dan belum mencari penjelasan, lam yaqah minhu tawaqqufun wa nazrun fil umuri kama yajibu. Maka orang itu tidak tergolong orang yang memperhatikan dan berpikir tentang masalah yang dia hadapi sebagaimana yang wajib dia lakukan. Sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan dan renungkan dulu secara matang, jangan terburu-buru. Karena kalau begitu kita meninggalkan kewajiban kita. Wa yatasara'u ila kalamin, ila kulli kalamin fayaqa'u fi zalal, dan terkadang dia buru-buru dalam berkata-kata sehingga ada ucapannya yang menyimpang, dia terpleset dalam ucapannya. Wa ila akli kulli ta'amin fayaqa'u fil harami wa syubhati, dan bisa jadi juga dia terburu-buru untuk memakan sesuatu sehingga dia mengkonsumsi yang haram dan yang syubhat. Wa kadzalika fi kulli amrin, dan begitu juga yang lainnya dalam segala permasalahan. Fayufawwituhul wara'u, sehingga dia kehilangan sifat wara'. Wa ayyu khairin fi ibadatin bila wara'in, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam ibadah yang dikerjakan tanpa adanya sifat wara'.
Gitu, Ustaz. Sebelum kita melakukan sesuatu, pikirin dulu akibatnya, renungkan dulu secara matang cara-caranya sehingga apa yang kita inginkan betul-betul tercapai. Renungkan dulu agar kita tidak terpleset. Wa idza kana fi khoslatil inqita'i an manazilil khairi wa hirmanil hajati wa halakil muslimina wa halakihi thumma khatori fautil warai alladhi huwa ra'sul mali fahaqqun lil insani an yahtamma laha bil izalati wa islahin nafsi ba'daha wallahu waliyyut taufiqi bimannihi wa fadlihi. Wa idza kana, apabila terburu-burunya itu fi khoslatil inqita'i an manazilil khairi, dalam rangka usahanya untuk meraih tingkatan kebaikan, ini yang dibuang ini ya. Wa idza kana fi khoslatil inqita'i an manazilil khairi, apabila terburu-burunya itu menyebabkan dia terhenti dalam usahanya meraih tingkatan kebaikan, wa hirmanil hajati, dan menyebabkan dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, wa halakil muslimina wa halakihi, dan menyebabkan celakanya orang muslim dan juga membuat dirinya celaka. Thumma khotori fautil warai, kemudian ada kekhawatiran hilangnya sifat waro dari dirinya, alladzi huwa ra'sul mali, yang itu merupakan modal utama dalam ibadah, fahaqqun lil insani an yahtammalah, maka sudah kewajiban bagi seseorang untuk memfokuskan perhatiannya kepadanya, bil izalati, dengan menghilangkan keterburu-buruannya itu, wa islahin nafsi ba'daha, dan memperbaiki dirinya setelah menghilangkan sifatnya itu. Kalau karena kita terburu-buru bisa membuat kita terhenti untuk meraih tingkatan yang tinggi, atau menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, atau membuat orang lain celaka, maka wajib kita pikirkan dulu, kita perhatikan betul-betul, kira-kira apa yang kita kerjakan ini berakibat seperti itu enggak? Fahaqqun lil insani an yahtammalah, untuk memfokuskan perhatiannya kepadanya. Wallahu waliyyut taufiqi bimannihi wa fadlihi, dan Allah zat yang maha memberikan taufik dengan karunia-Nya dan anugerahnya.
Udah tuh, jelas. Kiai nambahin Kiai? Enggak. Masih kurang aku ya. Kalau udah jam 2 Ustaz terusin apa kagak? Hah? Terus? Hah? Ya tinggalan takabur doang nih, tinggalan kibir doang. Ya juga masih banyak. Gimana Kiai? Terusin Kiai? Emang ngikutin aja. Ngikut aja. Iya dah. Ntar kita terusin habis Ramadan. Hah? Boleh. Boleh. Wa ammal kibru jam 2. Sebelum saya tutup ada nambahin? Kabur boleh? Enggak. Besok. Ya, intinya mah jalanin aja. Enggak usah ambisi, enggak usah terlalu ngoyo dalam beribadah. Santai-santai aja. Intinya sih. Iya, terlalu malas juga jangan, terlalu ambisi sehingga kita bikin capek diri kita demi apa yang kita inginkan. Ya jangan, sedang-sedang aja. Bang Awi, Abang Budin, Bang Uri ada Bang Uri enggak? Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.